Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan memberikan materi tips dan trik mencari materi, terutama materi gizi dari webinar yang telah kita ikutin. Nah, tips dan trik mencari materi ini yang dari webinar yang telah kita ikutin atau webinar yang mungkin dalam hal ini bukan dari rekan-rekan yang mencari materi yang belum pernah diikutin juga. Ini berawal dari beberapa teman dalam seminggu ini ada 4 sampai 5 teman dan terakhir mereka menanyakan ada materi mengenai A, mengenai B atau mengenai C. Nah, saya akan membagikan tips dan trik dari materi gizi yang webinar kita ikutin. Nah, mungkin triks yang pertama adalah mencari materi gizi tersebut di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Gizi Des. Baik, kita ke ini. Nah, cara yang pertama adalah mencari materi di channel YouTube Gizi Des. Nah, rekan-rekan masuk ke Chrome. Setelah masuk ke Chrome, cari Gizi IDES atau materi yang akan dicari. Misalnya, apakah itu Gizi IDES materinya mengenai anak tumbuh kembang atau anak tumbuh kembang, ya, anak atau bayi. Nah, di situ rekan-rekan tinggal pilih apakah di video ini ada link materinya atau enggak. Kita cek satu-satu ya. Nah, ke more. Nah, di sini ada link materinya. Tinggal diklik, tunggu. Oh, dia minta akses. Artinya kemungkinan si panitia tidak memberikan akses kepada kita. Kita cari ke yang lain juga. Baik, ini PMBA. Nah, si panitia tidak memberikan link aksesnya. Coba yang ini. Ini juga tidak. Jadi memang tidak semua panitia memberikan link materinya. Coba yang ini. Sama juga. Atau yang ini. Sama juga enggak. Memang tidak semuanya ya. Coba coba yang ini. Enggak juga. Penyakit ginjal pada anak. Nah, asuhan gizi penyakit ginjal pada anak, kebetulan panitianya memberikan link materinya. Kita masuk ke sini. Nah, di sini ada dua materi seperti itu. Kita coba cari materi yang lainnya. Tadi mengenai materi bayi dan anak, kita coba cari materi DM. Nah, di sini ada beberapa materi video ya. Apakah dari video ini ada link materinya atau tidak? Kita coba. Kebetulan dia panitianya tidak memberikan link materi. Coba yang ini, carbohydrate counting. Nah, di sini si panitianya memberikan link materinya mengenai basic carbohydrate accounting. Nah, ini materinya. Tinggal kita download. Downloadnya yang ini. Nah, di sini download seperti itu. Atau yang ini simple carbing.
Simple carving, kita lihat tinggal download seperti itu. Baik, kita cari lagi. Jadi tinggal kita mencari materi apakah si panitia memberikan. Nah, ini link materinya. Nah, ini materinya cukup banyak. Tinggal kita download aja. Diklik, setelah diklik atau kita klik kanan, ini ada download seperti itu. Baik, itu cara yang pertama di bagian deskripsi channel YouTube IDES. Lalu yang kedua adalah di Google Drive. Di menu dibagikan ke saya. Jadi saat kita mengikuti suatu webinar, biasanya si panitia akan memberikan link, akhirnya kita klik, lalu kita lihat-lihat gitu ya, apa sih dari link materi yang diberikan. Nah, bila kita tidak tertarik, mungkin kita tidak mendownloadnya. Tetapi kalau misalnya kita tidak tertarik, itu linknya itu sudah tersimpan di menu di membagikan pada saya. Nah, contohnya gini nih. Ini beranda, ini Google Drive saya. Nah, kita lihat di sini ada dibagikan kepada saya. Nah, menu dibagikan kepada saya itu apabila kita mengklik dari materi yang pernah kita buka atau kita ikutin, maka linknya itu akan tersimpan di sini. Nah, jadi terlihat nih, ada video pelataran sehat, ada KHS, transkrip, materi, peserta workshop FKG. Nah, ini semuanya ada di sini mengenai biji bencana juga. Jadi di link yang dibagikan kepada saya ini nanti materinya akan tersimpan di Google Drive kita di menu dibagikan kepada saya. Baik, kita lihat coba di sini dari materi kebetulan yang punya apa sih linknya itu adalah Ibu Tim Rutin Tata Talaka Kesmas. Ini mengetahui materi PKB Dinkes, PKB DKT Juli. Saya kira kurang begitu hafal ini karena linknya itu tinggal kita cari di sini. Apakah kita pernah mengikuti suatu webinar yang linknya kita pernah buka, maka akan tersimpan di Google Drive di menu dibagikan kepada saya. Contohnya, nah ini materi webinar. Entah webinar apa, saya juga sendiri kurang begitu hafal. Nah, keamanan pangan MPASI jajanan. Nah, pemilik dari link tersebut adalah Maulana Malik, Fitri Wardah. Jadi ini, nah, baik, kita coba saja MPASI ya, kita download. Nah, seperti ini, Ibu Endang Budiarti. Kita save. Baik, nah seperti itu materi yang kedua. Trik, tik, apa? Trik yang ketiga adalah setelah kita download, kita menyimpan materi di Google Drive kita. Kelebihannya, meskipun materi yang perta, apa kelebihan dari yang kedua, kalau di Google Drive yang kedua, apabila si punya akunnya itu mendelete materi yang di-share, maka kita tidak bisa eh, melakukan mengunduh materi tersebut. Tetapi kalau yang ketiga, misalnya si yang punya akun atau si punya materinya mendelete, kita masih bisa menyimpannya di Google Drive. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di beranda kita buat drive saya. Nah,
kita buat di sini webinar remaja anemia. Nah, ini jadi ini punya apa? Google Drive punya saya dan saya menyimpannya di Google Drive saya. Jadi ketika saya membutuhkan atau ada teman membutuhkan, tinggal klik materi ini. Nah, seperti ini webinar nasional kita. Karena ini masih di Google Drive, kita simpan di komputer kita. Nah, ini udah. Nah, berada di sini. Nah, berarti ada di sini nih. Nah, baik. Nah, jadi ini adalah trik yang ketiga, menyimpan materi di Google Drive. Nah, materi keempat ini yang sebenarnya belum dipahami atau belum di ya tidak semua orang tahu, yaitu yang keempat di LMS di pembelajaran saya. Jadi kita masuk dulu ke LMS sesuai dengan yang biasa. Lalu masuk ke pembelajaran saya, lihat di menu yang selesai kita melakukan webinar, pelatihan, ataupun yang lainnya. Baik, kita coba masuk ke LMS. Nah, kita masuk ke pembelajaran saya. Dari pembelajaran saya masuk ke menu yang selesai. Saya sudah memberikan masukan. Sebenarnya kalau kita ingin mencari materi, sebenarnya tinggal masukkan ke sini. Tapi menu search yang punya LMS ini selalu error. Contoh ya, saya masukkan stunting, dicari atau di enter. Nah, selalu tidak ada datanya. Padahal sebenarnya waktu dulu di awal-awal di menu ini sungguh powerful gitu ya. Saya tinggal memasukkan misalnya DM, nanti muncul webinar, pelatihan atau yang mengenai DM itu muncul. Nah, pada saat ini kita harus mencari satu-satu, gitu kan? Misalnya di menu yang selesai. Selesai, kita refresh dulu. Nah, di sini ada sampai 12. Misalnya kita ke 7 ya. Nah, di sini update tata laksana asuhan gizi dietetik dalam diabetes mellitus. Jadi di sini materinya mengenai DM tipe 1 pada anak. Kita ke detail webinar, kita lihat pembelajarannya. Nah, di sini ada studi kasusnya. Nah, jadi ada di sini studi kasusnya. Kita klik yang menu ini. Kita tunggu. Ini loadingnya memang cukup lama. Kita harus bersabar mengenai materi yang akan kita peroleh. Kalau misalnya agak lama, reload. Nah, sesudah di reload, di sini ada buka file asli. Diklik. Nah, ini perlu beberapa tahap. Setelah buka file asli, kita download. Nah, kita karena ini kode-kodenya nggak jelas, maka kita beri nama materi DM 1 pada anak. Oke. Nah, setelah itu nanti akan terlihat di sini DM materi 1 berbentuk PDF. Nah, ini materi tips yang terakhir yaitu dari materi LMS. Ada pertanyaan yang memang suka dikeluhkan oleh rekan-rekan, Pak, kok itu materinya bentuknya PDF gitu kan? Ada yang bentuk PPT-nya enggak? Nah, itu sebenarnya kan sangat berkaitan erat dengan panitia atau narasumbernya. Biasanya panitia
tidak memberikan PTT, ah, biasanya alasannya ada dua. Yang pertama adalah memang PTT itu punya otoritas dari si narasumber itu sendiri, tidak memberikan kepada sembarang orang. Ya bahasanya mohon maaf bahasanya kurang pas gitu ya. Kita dapat PTT dari salah satu narsum, kita pakai, tinggal namanya aja kita ganti. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh. Nah, yang keduanya adalah file PTT ketika di-sharing itu lebih besar daripada filenya, lebih besar dari PDF yang kita sharing. Jadi lebih baik dikasih PDF-nya. Nah, terkadang ada yang memang seperti itu. Jadi, bagaimana kita mengakalinya? Mungkin kalau kita membuat PDF-nya itu 5 lembar, ya mungkin tinggal kita buat. Tapi kalau misalnya PDF-nya sampai 20 lembar ke atas, untuk dibuat PTT, yaitu membutuhkan waktu. Nah, cara yang singkat adalah seperti ini. Baik, kita cari di online PDF to PPT online. Nah, di sini ada banyak fasilitasnya, tapi coba yang ini, select filenya. Jadi yang PDF itu, nah ini tadi materi DM pada anak kan bentuknya PDF. Nah, kita convert ke PPT. Ini membutuhkan waktu ya beberapa menit tergantung dari jumlah slide-nya. Kita setelah itu kita download. Nah, maka kita buka materinya. Ini masih proses. Nah, jadi materi DM pada anak yang tadinya bentuknya PDF sekarang berubah menjadi PTT. Mohon maaf, ini mungkin bagi beberapa narasumber, lah kok jadi mudah seperti itu gitu kan. Nah, kita tinggal bahasanya mengedit atau menambahkan atau mengurangi dari PDF yang kita rubah. Nih, misalnya, atau ininya mau kita rubah, gambarnya, asesmennya, atau misalnya backgroundnya kita ingin rubah, format backgroundnya. Nah, seperti ini. Ya, seperti itulah apa cara merubah backgroundnya. Mungkin demikianlah sharing mengenai tik tips dan trik cari materi di webinar yang telah kita ikutin. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya juga di bagian deskripsi akan memberikan link materi-materi yang pernah saya ikuti webinarnya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.